laki-laki itu hanya 3 hal yang membuat laki-laki itu berubah biasanya. Pertama, ketika mereka menikah, tapi jarang sekali yang pada akhirnya berubah di kesempatan pertama. Itu kesempatan mereka untuk berubah loh. Lalu kesempatan kedua ketika mereka lahir anak. Itu menjadi kesempatan titik balik untuk seorang laki-laki bisa berubah. Lalu yang terakhir, kalau nggak berubah juga di situ adalah kesempatan terakhir dia berubah ketika kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tua yang paling dekat. Kebanyakan nih ya suami-suami yang mungkin sudah red flag, mereka cenderung tidak mau yang namanya bekerja sama, terus juga menghindar seperti itu dan merasa mereka nggak bermasalah. Kalau emang udah caranya bagus, pasti ya nggak bakalan berakhir bercerai sih sebenarnya. Atau mungkin buat laporan ke kepolisian terkait dengan KDRT misalnya, solusi nggak sih memberikan efek jerah kepada pelaku, kemudian juga itu bukan solusi, itu keharusan. Ada treatment khusus nggak sih supaya bisa tetap jalan dalam kondisi itu tapi intensitas red flagnya mungkin bisa berkurang? Oh, biasanya ya mereka cenderung untuk bodoh amat sih, menganggap cuek gitu ya? Cuek, kayak udah yang penting aku menjadi istri, harapannya ingin mendapatkan pahala, mendapat balasan surga. Padahal di surga juga nggak ada yang namanya KDRT ya, nggak ada kelaparan, nggak ada. Kayaknya khawatir kalau saya klarifikasi kedua kali nanti dia kayaknya. Ya nggak apa-apa, maksudnya gini, ya gitu. Di surga juga nggak ada orang kelaparan kan, nggak ada kekerasan, nggak ada perselingkuhan. Jadi surga macam apa yang dia bayangkan, cuman ya. Tanya-tanya dong. Jawabnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, kembali lagi kita di acara Semoga Ada Jawabnya. Ini sebenarnya episode berlanjut dari episode sebelumnya seperti yang kita sampaikan, karena banyaknya perhatian ya sahabat podcaster di luar sana terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Kak Fadilah Fajra. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini luar biasa sepertinya seorang ibu-ibu ya, yang harus bergelut dengan waktu dan dapur untuk mempersiapkan insyaallah menyambut bulan suci Ramadan dengan kondisi yang bahagia. Baik Kak Dila, kita mau bahas hal penting sebenarnya. Jadi hal penting ini kayaknya berkaitan dengan kesetaraan gender kayaknya ya. Pembahasannya arah-arah ke sana karena penanya-penanya ini penanya-penanya yang memang secara alami itu memang mereka ngalami gitu loh. Jadi mereka ngalamin kasus itu bukan istilahnya titipan pertanyaan ataupun curhatan kosong, tapi memang asli mereka tanya ini. Dan kita bisa lihat dan baca komentar-komentar sahabat podcaster itu ada di Instagram ya. Nah, dengan jumlah follower viewersnya berapa? 700.000 ya. 700 ribuan ya, ini luar biasa. Hampir 1 juta. Ini tembus nanti Kak Dila gratis jalan-jalan di pinggir kanal. Baik, langsung saja ini kita membedah pertanyaan ini dengan menampilkan video yang sempat FYP di beranda sahabat podcaster. Nah, hati-hati bedakan ujian pernikahan dengan red flag. Kadang gitu? Ini nih satu nih, kemarin ada klien kan dia mau ke pengadilan juga, jadi buat laporan bukti psikologis ya dampak KDRT-nya. Dia bilang dulu, kenapa Kak dulu kira tetap masih bisa bertahan, kenapa baru sekarang ya? Dulu mikirnya di kayak gini nih tuh mungkin ujian rumah tangga kali ya, diselingkuhin, diselingkuhin, di KDRT-in, dia mikirnya ini ujian rumah tangga gitu. Ujian rumah tangga itu kalau misalnya masalah finansial, masalah dengan mertua, masalah anak, yang dimana bisa dikomunikasikan, bisa dicari solusinya dan bisa dibantu oleh komitmen. Kalau udah refleks itu kan kalau udah ada refleks berarti bentuknya seperti kekerasan, perselingkuhan, dimana ada ketidaksetiaan dan pengulangan. Nah, jadi bedakan untuk teman-teman antara refleks dan ujian. Gak semua kita bilang itu ujian rumah tangga. Kalau emang dia udah selingkuh bolak-balik, kalau dia udah KDRT terus-menerus kan begitu. Itu tadi potongan video yang lagi rame di Instagram kita di Naira Studio Podcast, dan memang sampai dengan hari ini kayaknya masih ada yang komen-komen pedas. Tapi saya nggak tahu ini sampai ada yang bilang katanya video itu sempat dicomot ya untuk ini ya referensi di postingan orang lain ya. Ada ya. Ya tapi nggak ada masalah bagi kita, yang penting Naira Studio Podcasting harapannya bisa jadi rujukan. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi sahabat podcaster yang punya problem rumah tangga,
problem-problem lain yang kita sering tayangkan di Semoga Ada Jawabnya ini, boleh juga nih DM ke Naira Studio Podcasting, di Facebook kita bisa, di Instagram juga bisa, di TikTok juga bisa, untuk kemudian pertanyaan itu kita bahas, kita temukan dengan narasumber yang tepat seperti hari ini kita jumpakan dengan Kak Dila. Setelah kita pikir-pikir ya, dan memang kita amati dari beberapa pertanyaan yang atau komen-komen yang muncul dari statement yang Kak Dila buat di potongan video itu, sebenarnya saya waktu Kak Dila jelas itu saya agak sedikit blank gitu, tapi blanknya itu berbuntut pada saya bertanya ini gimana ya gitu, sampai ada yang kemudian sempat menyimpulkan gitu loh, kalau seandainya red flag adalah sebuah problem yang harus menemukan sebuah solusi dan dia tidak masuk kategori sebagai ujian pernikahan ya, jadi yang jadi pertanyaan ini, maka satu-satunya solusi yang harus dilakukan adalah tinggalkan dan bercerai gitu. Orang akhirnya menyimpulkan itu, ya udah kalau memang ini bukan ujian pernikahan ngapain dilanjutin, selesaikan aja karena itu masalah kan gitu. Jadi solusinya adalah bercerai. Nah ini jadi pertanyaan nih ya, apa pendapat Kak Dila tentang kesimpulan ini? Mungkin sebelum saya menanggapi, ada yang harus saya luruskan juga, bahwa memang benar sih semua itu ujian. Kadang kan ada orang diuji dari berbagai macam ya, ada yang dari anak, ada yang dari orang ketiga, katanya dari finansial, dari mertua. Nah, terkait ada ujian-ujian yang sudah kategorinya itu red flag. Jadi mungkin saya juga ada baca beberapa komentar di Instagram, ribet banget sih pakai bahasa red flag gitu kan. Toh semua juga ujian, gimana sih gitu-gitu. Ada juga yang kontra kan. Jadi emang sebenarnya itu semua ujian, cuman kan red flag itu adalah tanda bahaya. Bahwa ujian tersebut tuh udah memang berbahaya banget nih. Nah, kalau ditanya solusinya gimana? Jadi harus cerai, harus berpisah. Nah, sebenarnya kita di sini sebagai psikolog pun itu hanya mengedukasi. Karena yang menjalani toh itu juga si mereka yang punya badan istilahnya, yang punya masalah gitu. Masalah. Mereka yang kenal sama suaminya, mereka yang kenal sama istrinya. Nah, apapun keputusannya, yang penting kita sudah mengedukasi nih, ini loh ujian rumah tangga, ini loh yang sudah berbahaya. Begitu. Kalau misalnya tetap mau bertahan, banyak kok misalnya dia bilang temennya, dia katanya temennya, kita nggak tahu kan, temennya udah curhat ya, iya, temennya udah di KDRT-in, udah selingkuh, tapi masih tetap bertahan. Nah, memang pasangannya itu red flag, cuman mungkin temennya aja yang buta warna kali ya. Saya sih mencandainya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau mereka tetap ingin bertahan, ya mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena berpisah pun tidak terlepas dari adanya resiko. Masalah, ya? Iya. Jadi kita sebagai psikolog hanya mengedukasi apa saja ujian, apa saja yang sudah masuk kategori red flag atau sudah berbahaya. Selanjutnya ketika mereka sudah mediasi atau mungkin mengkomunikasikan antara satu dengan pasangannya ataupun keluarga besar, keputusannya bersama atau berpisah itu kita bantu juga. Kalau tetap, jadi keputusan itu bukan di kita yang nentukan udah pisah, enggak gitu. Kita hanya mengedukasi. Setelah itu kalau tetap mau bertahan, kita kasih tahu nih apa resikonya, apa mungkin yang bakalan ia alami, dampaknya seperti apa. Kita bantu untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dan membantu dia untuk mengganti respon. Karena kan kalau dia merespon terus dengan cara yang sama kan bakalan sedih, bakalan stres kan, bakalan mungkin mengganggu banyak hal atau mungkin berdampak ke anak yang gak bahagia juga pada akhirnya. Nah, itu yang kita harus bantu dia untuk mengganti respon-respon yang tadi, sehingga walaupun suaminya red flag, dia tetap bisa menjalani kehidupan dengan bahagia, berusaha walaupun itu bakalan sulit begitu kan. Anak-anak juga gimana ia bisa buat anak-anak tidak tahu dan berusaha lah membuat anak-anak bahagia. Nah, kalau pilihannya tetap bertahan, ya berat sih. Mungkin ada treatment khusus nggak sih supaya bisa tetap jalan dalam kondisi itu tapi intensitas red flagnya mungkin bisa berkurang? Biasanya ya mereka cenderung untuk bodoh amat sih, menganggap cuek gitu ya. Cuek, kayak udah yang penting aku menjadi istri, harapannya ingin mendapatkan pahala.
mendapat balasan surga, padahal di surga juga nggak ada yang namanya KDRT ya, nggak ada kelaparan, nggak ada. Kayaknya hal khawatir kalau saya klarifikasi kedua kali nanti nih kayaknya. Ya nggak apa-apa, maksudnya gini, ya gitu. Di surga juga nggak ada orang kelaparan kan, nggak ada kekerasan, nggak ada perselingkuhan. Jadi surga macam apa yang dia bayangkan? Cuman ya. Atau kategori surga yang tak dirindukan seperti di film-film itu. Iya ya, itu kembali lagi. Yang penting kita sudah edukasi. Ini kan sebenarnya udah bantuan, kembali ke orangnya kan, gitu. Kalau misalnya mau mau lari, mau pergi. Tapi apa nggak ada solusi selain itu yang kayaknya solusi yang membuat dia akan merubah 180 mungkin 360 derajat iklim kehidupan dia setelah dia ngambil putusan ini? Maksudnya? Ya tadi misalnya berpisah. Berpisah, misalnya memilih untuk berpisah ya silahkan. Kalau misalnya mau berpisah pun kita bakalan, itu misalnya keputusannya kita bakalan support dalam bentuk bantuan, mengedukasi apa saja harus dia persiapkan. Karena berpisah pun pasti ada sedihnya, ada ketakutan juga, ada yang mungkin bagaimana nih ke depannya anak-anak, bagaimana yang belum jelas ya. Ketakutan itu juga harus kita bantu untuk mereka mempersiapkan diri, gitu. Jadi teman-teman yang mau tetap bertahan, nggak apa-apa, saya di sini cuma bisa mendoakan semoga berbuah pahala lah kesabaran ini gitu ya. Dan ya kita doakan, kita nggak pernah tahu. Artinya Kak Dila nggak setuju dengan sikap mempertahankan hubungan dengan kondisi seperti itu, sehingga nggak ngasih alternatif lain misalnya tadi. Alternatif lain selain bercerai gitu? Ya bertahan. Iya, maksudnya bertahan itu agar kehidupan rumah tangganya akan tetap berjalan dengan kondisi yang lebih baik, lebih sehat, katakan seperti itu. Karena ini kesimpulannya mereka itu teman-teman sahabat podcaster luar sana tuh ngelihatnya seperti ini kok stuck banget gitu ya, nggak bisa ngasih solusi alternatif. Sebenarnya kan realitanya tuh menuju perceraian itu kan panjang sih prosesnya. Bahkan sudah sampai di pengadilan pun mereka harus melakukan beberapa kali mediasi ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya makanya saya nggak mau panjang lebar karena kan itu juga kolom komentar gitu ya. Jadi ya biarkan saja mereka akan menjalani kalau menurut saya. Karena nanti gini, perlu ada namanya konseling pernikahan. Jadi dibawalah suaminya. Lalu kalau emang suaminya punya masalah, ya kita lakukan psikoterapi kah, atau mungkin beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan bersama antara suami dan istri. Itu bisa membantu. Tapi kan kebanyakan ya suami-suami yang mungkin sudah red flag, mereka cenderung tidak mau yang namanya bekerja sama. Kecenderungannya seperti itu. Iya, kalau sudah namanya red flag mereka nggak akan mau namanya kerja sama. Terus juga menghindar seperti itu dan merasa mereka nggak bermasalah gitu. Kecil kemungkinan mediasi juga. Biasanya mereka juga nggak datang sih atau mempersulit itu semua kalau emang udah red flag ya. Kalau emang dia membalikkan perempuan itu dengan cara baik-baik ya, terus juga mungkin dia juga tetap mengikuti mediasi atau dia mau ikut yang namanya konseling pernikahan ya, berarti mungkin yang bermasalah bukan pasangannya, dianya gitu. Kalau emang udah caranya bagus pasti ya nggak bakalan berakhir bercerai sih sebenarnya. Atau harusnya mungkin buat laporan ke kepolisian terkait dengan KDRT misalnya. Solusi nggak sih memberikan efek jerak kepada pelaku, kemudian juga itu bukan solusi, itu keharusan. Itu bukan solusi, itu keharusan ketika Anda sudah di KDRT ya buat dilaporkan seperti itu. Kalau ya dilaporkan mungkin bisa dulu ke keluarga. Kalau misalnya memang keluarga pun tidak bisa memberikan jalan tengah dan mungkin KDRT-nya sudah sangat berat. Sebenarnya nggak ada KDRT yang ringan ya. Sebenarnya menurut saya semua tuh kekerasan ya berat ya. Walaupun mungkin toyor sedikit sama yang tendang itu kan ya, tapi ya itu tetap KDRT. Batasannya apa sih Kak yang dikatakan bahwa ini red flag dalam kondisi yang fatal, atau tadi mungkin KDRT atau red flag yang ringan? Karena kan kita nggak terlepas juga dari pemahaman agama bahwa sebenarnya istri juga boleh berhak memberikan peringatan kepada istri, tapi tidak dalam konteks yang fatal dan lain sebagainya. Ini gimana caranya seorang Kak Dila, psikolog, memandang perkara ini dan mengaitkannya dengan red flag tadi? Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk kategori mana yang sudah masuk ke red flag. Ya kalau sudah kekerasan bentuknya fisik yang nggak sopan, walaupun sekedar toyor tuh juga sebenarnya udah nggak baik. Saya dengar toyor ini udah lama saya nggak dengar kata toyor ini. Soalnya banyak suami-suami tuh yang masih mau kayak gitu sama istrinya, bercanda. Tapi kan kalau terus menerus juga nggak elok ya dipandang. Tapi kalau misalnya istrinya ternyata juga suka digituin, ya itu urusan mereka gitu. Baik. Oke, dari kasus tadi ini jadi masuk lagi nih dari tim kita nanya, ini masuk kategori
Stockholm syndrome itu enggak sih kondisi-kondisi ini di mana dia dilema untuk ngambil keputusan berpisah dari suaminya, tapi di sisi lain dia juga nggak tahan digituin gitu. Benar-benar. Jadi Stockholm syndrome itu adalah perilaku di mana ia ingin melindungi si pelaku gitu. Padahal dia korban dari mungkin kekerasan, manipulasi ataupun mungkin ya dia sebagai korban lah, dia berusaha untuk bisa mengerti dan memahami apa alasan si suami sehingga akhirnya dia ngerasa dia yang salah nih, memang aku wajar. Mungkin bisa jadi kan alasan pribadi dia misalnya menyelamatkan pernikahan karena anak-anak atau karena khawatir misalnya orang tuanya nggak kepengen anaknya ini bercerai dan lain sebagainya, kan banyak faktor kan. Sebenarnya kalau untuk penyebabnya banyak hal. Pertama, biasanya mereka yang sudah sampai ke Stockholm Syndrome ini sudah diputus komunikasinya biasanya dengan keluarganya, jadi nggak boleh hubungin keluarga, mungkin WhatsApp-nya hanya boleh menghubungi pasangannya atau menghubungi anak ataupun sekolah anak, tapi tidak ke keluarga. Nah, dengan tidaknya dibatasinya komunikasi itu membuat istri akhirnya nggak punya pandangan yang lain, nasihat yang lain, sehingga dia hanya mendengarkan dari satu sisi, yaitu pasangannya yang red flag tersebut. Lalu juga terlalu sering dilakukan KDRT juga menyebabkan seorang istri ataupun suami, kan juga istri bisa melakukan KDRT ya. Artinya ini masih dalam konteks intimidasi lah ya. Iya, jadi gini, kalau KDRT itu terus menerus itu bisa membuat yang awalnya nggak mengalami Stockholm Syndrome itu bisa jadi muncul gitu setelah beberapa kali dilakukan KDRT. Jadi akhirnya dia ngerasa, oh iya udah emang aku pantas diginiin, seperti itu. Udah juga alasan-alasan mempertahankan ini demi anak, padahal itu salah gitu. Ada yang berakhir kemudian sadar nggak sih misalnya pasangan laki-lakinya, suaminya misalnya dengan si pelaku si pelaku dengan kondisi seperti itu? Artinya suami yang sabar, istri yang sabar, kemudian juga atas pertimbangan anak tadi yang mungkin sosok ayah yang masih dibutuhkan dalam keluarga itu, misalnya lambat laun akhirnya terjadi perubahan gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Sebenarnya untuk laki-laki, kita ngomongin laki-laki, maka saya tanya pelaku gitu, karena pelaku bisa aja laki-laki, bisa aja perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki, kita ngomongin laki-laki yang mungkin lebih mayoritas menjadi pelaku. Laki-laki itu hanya 3 hal yang membuat laki-laki itu berubah biasanya. Pertama, ketika mereka menikah, tapi jarang sekali yang pada akhirnya berubah di kesempatan pertama. Itu kesempatan mereka untuk berubah loh. Lalu kesempatan kedua ketika mereka lahir anak, itu menjadi kesempatan titik balik untuk seorang laki-laki bisa berubah. Lalu yang terakhir, kalau nggak berubah juga di situ, adalah kesempatan terakhir dia berubah ketika kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tua yang paling dekat. Itu bisa buat seorang laki-laki itu yang benar-benar bisa berubah. Ya, jadi kalau misalnya udah lewati 3 kesempatan itu dan belum berubah, ya udah, apalagi yang bisa buat laki-laki itu berubah kecuali ya hidayah dari Allah, kita doakan. Gitu sih. Baik. Sulit lah sebenarnya kalau secara psikologis itu sulit untuk berubah karena memang udah ada pola asuh yang salah, ada core belief yang salah juga, gitu. Butuh yang namanya psikoterapi. Gitu. Baik. Disitulah dibutuhkan seorang Kak Dila ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak kira-kira faktor usia pernikahan baik itu laki-laki ataupun perempuan sehingga case red flag ini bisa terjadi dalam sebuah pernikahan itu sendiri? Perbedaan usia. Faktor usia yang terlalu muda misalnya, katakan seperti itu. Sebenarnya usia itu tidak menjamin kematangan seseorang ya. Ada orang yang lebih muda bisa terlihat lebih dewasa, ada yang udah dewasa juga kelihatannya nggak dewasa-dewasa juga gitu, malah mungkin sikapnya lebih ke anak-anakan. Nah itu kan tergantung dari pengalaman hidup, didikan, mungkin pengetahuan yang dia dapatkan, itu yang membuat seseorang bisa menjadi dewasa, bukan dari segi usia. Kalau kita bilang nikah terlalu muda bisa pernikahan dini katakan seperti itu, lebih rentan untuk terjadinya ya kondisi-kondisi red flag ya, nggak mempertimbangkan panjang lebar terkait mungkin ketidaksetaraan secara ekonomi yang bisa memicu konflik, atau mungkin masih ingin bersenang-senang begitu ya dengan mungkin pasangan lain seperti itu, dan ketidakstabilan emosi. Tapi bukan berarti orang yang nikah muda itu semuanya bakalan seperti itu, cuman mereka pasti lebih rentan. Dan untuk yang menikah di usia mateng ya, mungkin usia ya secara finansial sudah stabil, itu juga tidak menjamin mereka
kehidupan pernikahannya baik-baik saja juga. Terkadang secara finansial matang, mapan, tapi mungkin ada masalah psikologis yang belum selesai. Obatin ya. Iya, akhirnya jadi masalah buat orang lain juga. Begitu. Mungkin bisa kasih contoh, ada nggak sih faktor di mana bahwa wanita atau perempuan memberikan kontribusi terciptanya problem yang mengantarkan kepada red flag? Misalnya kan kalau kita lihat rata-rata pasangan muda nih ya yang baru menikah tuh sebulan 2 bulan itu kan beradaptasi, kadang-kadang nggak siap. Nah, dengan kondisi si laki-laki juga yang memang masih baru beradaptasi dengan kondisi yang kayaknya beda alam gitu kan. Iya. Memungkinkan nggak itu tuh potensi untuk terjadinya red flag ini? Memunculkan, makanya saya bilang mau muda mau tua usianya perlu tetap yang namanya edukasi ataupun ilmu pernikahan itu harus dimiliki. Makanya konseling pranikah, lalu juga mungkin kajian-kajian pranikah itu kalau bisa dihadiri atau cari infonya atau nonton Naira Studio Podcasting juga menjadi salah satu alternatif untuk bisa lebih memahami bagaimana caranya bersikap dalam sebuah pernikahan. Nah mungkin pemicunya biasanya kan mungkin tadi Bang Zain bilang apa sih yang membuat mungkin perempuan yang bisa akhirnya seperti ini. Nah biasanya sih banyak sebenarnya. Mungkin salah satu contoh ketika perempuan bilang kamu sayang nggak ya sama aku, terus mungkin laki-laki marah gitu ya. Ya aku dan kok dia ketawa ya, saya bingung jadinya kayak ngalamin ya. Jadi memang iya itu saya sering lihat di beranda-beranda media sosial. Lihat di rumah. Selalu muncul, bahkan yang usianya hampir 100 tahun, nenek-nenek juga mempertanyakan itu sama kayak kakek gitu. Jadi kita bingung gitu kan. Jadi memang begitulah ciri khas perempuan. Ini mungkin harus didengar nggak hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus pahami dirinya gitu ya. Jadi sebagai perempuan itu ada namanya reassurance atau keinginan untuk diyakini. Nah itu tuh semua perempuan memiliki itu tuh. Sampai kapanpun. Iya. Jadi jadi bagi laki-laki cinta itu aksi, bagi perempuan tuh cinta itu aksi dan kata-kata. Gitu. Mereka jadi ketika perempuan menanyakan kamu sayang nggak sama aku, itu bukan bentuk dia itu tidak mempercayai rasa cinta ataupun pengorbanan yang udah diberikan pasangan, tapi itulah keinginan dia untuk diyakini. Karena apa? Ketika dia terpenuhi nih rasa diyakinkan bahwa dia dicintai, itu membuat kata-katanya ya. Iya, itu membuat seorang istri bisa menjadi lebih aman dan tenang gitu. Nah jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari istri, jangan bilang istrinya lebay. Memang begitulah perempuan. Jadi dibandingkan kita harus membuat itu lebay, terus akhirnya jadi konflik, bagus ya jawab. Tapi juga perempuan nggak cuma butuh sekedar respon, mereka butuh tatapan. Jadi bilang iya aku sayang, tapi harus dilihat juga pasangannya, istrinya. Terus juga mungkin bisa berikan sentuhan-sentuhan di belai rambutnya kayak atau dipeluk seperti itu. Nah cuman gitu doang loh. Ini untuk pesan suaminya Kak Dila di rumah ya, tolong dipahami ke sini. Tapi ini pembelajaran juga bagi Anda yang sedang menjalani hidup berumah tangga atau yang masih single ini ya. Iya, jadi gini sih sebenarnya kalau laki-laki bisa bersabar sedikit aja ngelakuin hal gitu kan nggak setiap saat. Sedikitnya itu nggak tahu kita berapa. Iya kan maksudnya cuma sebentar kan ngejawab sayang gitu kan dengan tatapan ataupun sentuhan yang gestur yang mendukung begitu, nggak sekedar ngerespon iya aku suka. Kan perempuan juga suka nggak sih kok bilangnya gitu doang gitu kan. Perempuan juga butuh gestur, perempuan juga butuh mimik wajah begitu ya. Jadi cukup jawab gitu, saya rasa permasalahan tuh bisa cepat selesai sih dengan perempuan. Karena perempuan tuh emang butuh, kalau ingin pasangan kalian tuh aman dan tenang, ya penuhi rasa diyakinkan bahwa mereka itu dicintai. Begitu. Baik. Oke, kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial di Instagram terkait dengan potongan video tadi yang mungkin butuh jawaban yang lebih detail karena mungkin kalau Kak Dila jawab di sana ya sebatas ketikan-ketikan. Tapi tadi saya barusan baca ya ada barusan komen tentang dia nggak direstui sama kedua orang tuanya hubungan mereka dan dia bingung harus gimana gitu ya? Karena mungkin secara ekonomi katanya begitu kan. Terus juga sudah berjuang lah tapi tetap nggak ada restu gitu kan. Saya pengen jawab sebenarnya tadi di jalan, cuman kan nggak mungkin dijalanin cukup panjang. Analoginya seperti ini, ketika saya tanya nih sama Bang Zain, ketika burung jatuh cinta sama ikan, kira-kira mereka bakalan tinggal di mana?
pinggir danau berarti kalau gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak cinta, itu cuman ilusi aja. Karena kan burung itu tempatnya di langit, ikan itu tempatnya di lautan. Mereka mungkin bisa saling menatap, tapi belum tentu mereka bisa benar-benar bersama gitu. Jadi nggak perlu memperjuangkan. Jadi cinta itu nggak bisa membuat keajaiban gitu. Maksudnya kan kata orang nggak ada yang mungkin kalau cinta gitu ya. Ingat, memang cinta itu bisa memunculkan keajaiban, tapi belum tentu. Tapi ingat satu fakta tentang cinta, bahwa cinta juga tunduk pada hukum alam. Kalau misalnya kalau ikan terbang, apa yang bakalan terjadi? Dia bakalan jatuh dan mati. Kalau burung menyelam, dia juga bakalan tenggelam, ya kan? Betul. Jadi mereka sia-sia dong gitu. Maksudnya hubungan mereka sia-sia. Jadi sebenarnya nggak ada sih cinta yang sia-sia. Cuman cinta itu butuh tempat aja. Burung butuh udara, ikan butuh air. Jadi Jadi nggak selamanya kalau saling cinta itu harus bersama gitu. Kembalikan cinta pada habitatnya gitu ya. Iya, jadi ya itu yang kalau kita paksain yang pada akhirnya bisa memicu luka dan konflik gitu sih. Baik, pertanyaan pertama, kalau pasangan kita apa kemarin NPD ini Narcissistic personality disorder. Ya, boleh dijawab Kak? Apa itu pertanyaannya? Iya, pertanyaan cuma itu, kalau pasangan kita mengidap itu gitu loh. Oh, kalau pasangan NPD gimana? Ya. Berat sih. Jadi gini, narcissistic personality disorder itu sebuah gangguan personality, kepribadian di mana mereka fokus kepada diri mereka dan ciri khasnya itu mereka tidak memiliki empati ataupun perasaan dengan orang lain. Gini itu ada sekitar 9 gejala atau 9 kriteria untuk tegaknya gangguan NPD ini. Tapi memang nggak harus terchecklist semua. Sekitar kalau nggak salah tuh ada 5 atau 6 terchecklist saja sudah bisa dikategorikan seseorang mengidap NPD. Tapi nggak bisa segampang itu ya teman-teman untuk mendiagnosa NPD. Ngejudge-nya juga ya. Iya, nggak bisa self-diagnose, harus bawa ke psikolog untuk didiagnosa. Jadi pertama merekanya kalau NPD itu ciri khasnya merasa diri mereka adalah orang yang penting, ya, terus merasa bahwa hanya orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang tertentu lah yang bisa mengerti alur bicara mereka, alur berpikirnya mereka, begitu kan. Terus juga mereka nggak ada empati, terus juga mereka berfantasi tentang kesuksesan, kekayaan, seperti itu. Terus ciri-ciri lainnya mereka juga nggak merasa mereka selalu benar, seperti itu. Jadi banyak lah ciri-ciri ada 9. Pokoknya kalau misalnya sudah nggak ada empati, ciri khasnya itu. Salah satu yang paling menonjol ya. Iya, mereka nggak ada empati. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan atau gimana? Bisa keduanya ya. Terus mereka juga suka mengeksploitasi orang lain. Terus mereka menuntut hak-hak istimewa. Kayak aku nggak mau, pokoknya aku harus dilayani seperti ini. Nah itu bentuk NPD. Apa ini masuk dalam konsep pemikiran patriarki segala macam? Nggak masuk ke situ ya? Nggak masuk. Itu memang gangguan personality dan itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan gak hanya dalam sebuah hubungan tapi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi juga bisa. Ya, kalau ini seandainya dia sudah ada ikatan pernikahan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ya dibawa. Bisa diobati? Bisa dibantu, kita bantu untuk terapi. Cuman biasanya orang-orang NPD juga mereka nggak akan mau, sehingga mereka nggak ngerasa bermasalah. Itu yang jadi kendalanya bagi orang NPD ini. Ya kalau misalnya pasangan kita sudah NPD, kita sih yang harus kalau tetap mau bersama, ini pilihan nih. Sekarang kalau ditanya terus NPD gimana, sekarang mbaknya mau bertahan atau enggak? Kalau memang bertahan saya kasih tahu solusinya. Ya bertahan ya kita harus ya nggak usah terpancing dengan pancingan dia yang bikin kita marah atau mungkin memanipulasi itu. Terus juga ambil aja keuntungan dari mereka. Biasanya mereka mau lebih rela berkorban supaya mereka terlihat power. Mereka mereka akan cenderung seperti itu supaya pengeluaran sedikit sekali gitu, tapi dia berharap orang bakalan terus tunduk sama dia. Jadi ambilnya sisi positif dari dia, dimanfaatkan. Kalau misalnya hal negatifnya udah diabaikan aja. Tapi kalau misalnya memilih untuk berpisah lebih bagus. Gak perlu misalnya kita diskusikan itu atau didebat dengan yang bersangkutan? Bisa sih diskusi, tapi biasanya mereka bakalan balik lagi. Kayak begitu, karena kan itu sebuah gangguannya. Baik, pertanyaan kedua. Kak, aku dari 2 bulan pernikahan sudah kelihatan
Ini apa yang kelihatan kita nggak tahu ya. Tapi aku mikir ujian istri lagi hamil. Saat mau lahiran mertua nyuruh cerai, aku pikir ujian masuk tahun kedua. Dilanjut dengan KDRT psikis, sebetulnya berarti sejak aku hamil pun sudah lebih dahulu KDRT psikis. Ya. Ditambah fisik. Sekarang ibu mertua nyuruh kami cerai. Terdengar langsung sama suami. Tapi dia diam saja. Terus saat ditanya oleh atasannya, tapi dia nggak mau ceraikan aku. Di sisi lain dia selama ini memang nggak tegas, nggak bisa cari solusi saat ada masalah. Jadi ini ujian atau emang karakter dia? Karakternya, jadi memang itu udah karakter dia dari sebelum nikah udah kelihatan harusnya. Bagi gini, laki-laki yang gentle, laki-laki yang baik, dia harus tahu harus bagaimana bersikap kepada ibunya dan kepada istrinya. Nah, bukan berarti ketika ibunya protes dia nurut aja, ketika istrinya protes dia diam nih karena takut menyakiti hati ibunya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Dia harus menenangkan istrinya dan harus berpihak ke istrinya. Tapi di depan ibunya jangan ia menunjukkan hal seperti itu. Ya dia kalaupun mau membela ibunya atau berpihak ke ibunya, tapi jangan sampai dengar si istri. Bagaimanapun di depan istri seorang suami itu harus bisa menenangkan, harus bisa berpihak begitu. Di belakang itu dia mau membuja-buja ibunya ya terserah, namanya dia ingin menyenangkan ya ibunya begitu. Nah, kalau Mbak misalnya sudah disuruh bercerai, suami mau bercerai atau tidak ya ditanya lagi ketegasannya, dia harus membuat keputusan begitu. Dipaksa, jadi Mbak harus memaksa suami untuk memberikan jawaban. Paksa aja, kalau misalnya dia mau pisah ya jalanin pisah. Karena gini, ini ekstrim nih solusinya. Iya, kalau misalnya mau kata dia ragu dia nggak mau pisah ya Mbak harus siap dengan ujian ini bakalan terus berjalan sih. Jadi Mbak yang harus beradaptasi dengan situasi tersebut gitu. Jadi beradaptasi dengan dalam artian ya dia sudah paham suaminya begitu. Jadi dia nggak no hard feeling lah, nggak baper dengan sikap suami, nggak baper juga dengan omongan mertua. Yang penting kan suamiku masih mau sama aku, anak-anakku bahagia, udah cukup. Iya, jadi makanya kalau mereka yang milih bertahan, teman-teman itu harus bangun batasan diri. Jadi nggak gampang yang namanya sakit hati baperan sama tingkah suami. Memang kita udah tahu karakternya begitu. Namanya kok adalah karakter itu yang sebenarnya udah red flag. Tapi kalau tetap memilih bertahan ya mau bagaimana, namanya pernikahan. Pernikahan itu kan bukan main-main gitu. Pernikahan itu sesuatu yang serius, yang pertanggungjawabkan. Allah juga nggak suka dengan perceraian begitu kan. Jadi bagaimanapun kita harus mempertahankan itu, walaupun memang baiknya Allah tidak mengharamkan perceraian. Berarti kan sebenarnya sudah pasti akan ada kemungkinan buruk seperti ini. Nah, jadi kalau mau tetap bertahan, bangun benteng, bangun batasan, kayak yang penting nafkah terpenuhi, yang penting dia nggak selingkuh, mungkin seperti itu ya. Cuman masalah sama mertua dia sanggupi ya jalani kalau memang tetap mau bertahan. Kalau mau berpisah juga ya silakan, tapi harus siap dengan kita harus membesarkan anak begitu ya. Segala resiko ya. Segala resiko yang mungkin juga neneknya juga pasti, nenek dari suami juga pasti bakalan terus masih membuat rusuh, tapi kan udah nggak terlalu jadi beban ya karena kita udah berjarak begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku ngalami mau cerai dihalangi sama ibuku, katanya malu kalau anaknya cerai. Jadi untuk yang bertanya, mbaknya coba difikirkan lagi, yang jalani itu kan mbak, bukan orang tua gitu loh. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa mbak loh yang jalani apa. Jadi mungkin orang tua belum melihat seberapa menderitanya mbak, belum tahu. Jadi ceritakan lagi seberapa menderita, yang apa yang sebenarnya yang terjadi, real, sampaikan aja gitu. Dan tunjukkan juga bahwa mbak itu siap sendiri, karena orang tua pun melarang kita untuk berpisah juga karena mereka melihat kita tidak siap. Iya, takut jadi bahan jadi urusan lagi tambahan gitu. Jadi tunjukkan bahwa mbak siap, misalnya secara finansial mbak ada mulai mencari pekerjaan gitu kan. Lalu bagaimana nanti dengan anak, tunjukkan bahwa mbak tuh siap untuk mengurus itu semua. Kan orang tua biasanya kayak gitu karena merasa, pertama dia nggak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, lalu yang kedua orang tua tidak melihat kesiapan kita untuk berpisah. Baik, pertanyaan keempat atau kelima sih ini? Pertanyaan keempat, pengen banget download videonya terus kirim ke mamaku. Mungkin mbak selain kirim videonya juga sampaikan ya tambahan bahwa juga kadang orang tua pilih bertahan untuk anak, terkadang pun anak juga nggak butuh orang tua yang berantem aja
gitu. Anak juga nggak bahagia dengan itu. Kadang mereka nih orang tua kadang egois ya, ngerasa aku mau bertahan ini untuk anak, tapi anak juga akhirnya banyak gangguan gitu melihat orang tuanya terus bertengkar. Banyak mereka bakalan tertekan, terganggu secara emosional, nggak stabil juga, bisa jadi ada peniruan situ juga. Baik, pertanyaan kelima. Sebenarnya sih pada sadar kalau red flag, tapi gimana demi masa depan anak-anak? Ya sekarang gini, KDRT itu ataupun perselingkuhan sudah pasti akan berdampak pada anak. Mau sebagus apa seorang orang tua menyembunyikan itu dari anak, anak akan mendapat vibrasinya. Karena masih satu rumah ya, mereka nggak nyaman dan nggak menjadikan rumah sebagai tempat pulang seperti itu. Dan berpisah pun juga berdampak ke anak sebenarnya. Pasti. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang baik ketika tetap mau bertahan, jadilah orang tua yang jangan sampai anak jadi bermasalah secara psikologis. Jadi rutin melakukan pemeriksaan anak ke psikolog seperti itu. Lalu juga rutin melakukan konseling pernikahan untuk menstabilkan kondisi Mbak sebagai orang tua dan bagaimana caranya tetap bahagia bisa, karena kalau ketika ibu bahagia, anak itu 2 kali lipat lebih bahagia. Jadi itu nggak berlaku untuk bapak ya atau ayahnya ya? Nggak, beda. Malah makanya kalau ayah sedekat apapun anak sama ayah, tapi ketika ayah marah itu anak bakalan bener-bener sakit hati. Beda kalau ibunya marah, biasanya sakit hati sebentar terus baik lagi. Itu emang udah naluri ya. Sebelum terlalu ya. Ya emang begitu anak-anak ya. Terlahirnya emang seperti itu yang kita harus pahami. Makanya kalau mau tegur secukupnya ayah-ayah ini, jangan sampai mungkin terlalu keras dan bikin anak sakit hati, karena dia bakalan lama sih sembuhnya lagi. Kalau ibunya sekejam apapun dia bakalan balik lagi biasanya gitu. Jadi itu sih yang harus dikontrol. Berpisah pun juga pasti banyak kok muncul di Instagram kita kali ya, kayak anak-anak korban broken home gitu ya. Sebenarnya juga berpisah juga salah. Cuman gini salah contohnya ya, kayak Gisel sama Gadi. Mereka memilih untuk berpisah, tapi mereka tetap bisa jadi orang tua yang baik. Jadi berpisah juga nggak selamanya buruk, bertahan juga nggak selamanya baik begitu. Jadi mau bertahan ataupun berpisah, usahakan kita tetap jadi orang tua yang baik. Terus utamakan nggak hanya diri sendiri tapi anak gitu. Lalu juga bisa terus kontrol ke psikolog, melakukan pemeriksaan ke anak supaya tahu anaknya ada nggak dampak dari KDRT ini begitu. Baik. Begitu besarnya peran para psikolog ini ya untuk menyelesaikan problem yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Tolong berikan closing statement atau statement dari Kak Dila terkait orang-orang yang masih terjebak dengan pasangan red flag. Apa yang harus dilakukan? Dia masih terjebak dalam hubungan red flag. Ya banyak pertimbangan mungkin. Oh, masih mempertimbangkan. Dia bingung nih karena dia udah tahu red flag tapi dia bingung harus gimana. Terus saya harus kasih pesan apa nih? Kasih pesan, silakan. Pesan untuk teman-teman yang masih dalam hubungan yang red flag, silakan untuk berpikir lebih jernih kembali. Lihat diri kamu di kaca gitu ya. Sudah ada perubahan yang baik nggak selama ini, atau malah kamu menjadi orang lain lebih buruk? Jika memang kamu merasa itu terjadi sama kamu coba deh berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga, ya keluar dari hubungan yang toksik itu adalah sebuah pilihan yang paling baik untuk kebahagiaan kamu. Karena kalau kamu jadi gini, kalau kita terus dalam hubungan red flag, energi kita terus bakalan kekuras gitu, dan kita terus dipenuhi sama hal-hal negatif yang akhirnya kita pun jadi nggak responsif terhadap orang-orang yang sayang sama kita gitu sih. Masih ada laki-laki di luar yang banyak menanti gitu maksudnya? Iya. Atau gimana sih ceritanya ini? Iya benar. Ya sebenarnya jangan langsung gini. Kalau saya sih memberikan pesan jangan langsung ya, perempuan-perempuan yang dari hubungan red flag ini jangan keluar untuk mencari laki-laki lain. Enggak gitu. Jadi selesaikan dulu. Jadi gini, kenapa seseorang bisa bertahan di red flag? Berarti kan juga ada yang masalah nih dari dirinya. Yang normal nih ya, perempuan kalau dipukulin, kalau dia dikasarin kan mikirnya nggak jelas nih laki-laki, pasti kan langsung pergi ya. Kenapa perempuan tetap bertahan? Berarti kan perempuannya juga punya masalah. Gitu. Yang memang harus diselesaikan dulu sebelum dia mencari pasangan baru. Benar. Gitu. Artinya bisa jadi dia senang dengan penyiksaan itu kali ya? Iya. Bisa jadi ya? Bisa jadi.
karena mungkin ada luka batin dan lain sebagainya. Atau mungkin ketidakmampuan berpikir dengan baik ya. Dia mau mikir langsung kena pukul, mau mikir kena pukul, jadi nggak bisa mikir lagi. Ya bisa jadi juga karena ada trauma yang memang harus disembuhkan. Ya mungkin dia ngerasa kayak ya sama laki-laki manapun mungkin bakalan sama, jadi udah bagusan bertahan aja. Itu, ya. Nah itu kan berarti ada suatu trauma nih yang terjadi nih, kenapa dia pola pikirnya irasional gitu, nggak realistis. Nah itu kita harus terapi juga, jadi selesaikan masalah sebelum jadi masalah buat orang lain. Gitu. Baik. Kak Dila, kebetulan tadi kan Kak Dila sudah meluruskan ya. Sebetulnya saya pengen, memang waktu kemarin Kak Dila bilang bahwa red flag itu bukan ujian pernikahan, saya kepikiran bahwa sebenarnya kan dalam ruang lingkup kehidupan manusia itu ada area yang menguasai dan ada area yang dikuasai gitu. Artinya di mana kita bisa melakukan pilihan dan di mana kita memang harus menjalani kondisi-kondisi itu kan. Nah, makanya saya pikir ini nggak salah statement atau gimana gitu. Bahwa memang keseluruhannya adalah sebuah ujian kan kayak gitu. Iya, tapi ada ujian yang sudah kita bisa ambil pilihan kan, mau selesaikan itu dengan cara yang tadi disarankan. Enggak semua ujian, hanya ujian yang sudah masuk tanda bahaya tersebut. Jadi orang tuh mikir red flag itu cuma sekedar istilah, tapi red flag itu kan ada bahasa Indonesianya ya, mungkin itu tanda bahaya. Nah orang mikirnya red flag itu ya cuma bahasa red flag, padahal red flag itu tanda bahaya, memang harus dicari solusinya ketika sudah red flag. Baik. Mungkin ada juga sih yang komen kayak Asia, gimana pula Asia yang istrinya Firaun gitu ya. Iya. Nah sebenarnya kan dia sebenarnya gini ya, mungkin banyak orang yang berlindung di balik ceritanya Asia dan Firaun ya. Ya sebenarnya kan Asia juga dijanjikan surga karena dia memberontak, karena dia tidak patuh sama Firaun gak sih? Kan dia tetap tetap berpegang teguh kepada Allah kan begitu, sedangkan Firaun kan meminta dia untuk tidak mau gitu menyekutukan Allah kan, Firaunnya seperti itu. Yang mengasuh Nabi Musa ya maksudnya ini. Iya kan. Jadi nggak selamanya kita itu patuh untuk bisa masuk surga gitu loh. Jadi Asia pun dia membangkang sama Firaun sehingga ia dijanjikan surga sama Allah, karena tetap dia bertahan dengan pasangannya tapi tidak menyekutukan Allah. Jadi itu gitu loh maksud saya. Baik, tapi nanti lebih detailnya bolehlah baca sirah-sirah Nabawiyah ya berkaitan dengan perkara itu. Terakhir nih sebagai pertanyaan dari kita, bagaimana pendapat Kak Dila menyikapi hadis yang mengatakan bahwa sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian? Kalau saya menanggapinya, makanya saya itu selalu tidak pernah langsung menyarankan seseorang itu untuk berpisah, karena saya meyakini itu bahwa itu boleh, tapi Allah itu membenci itu, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada individu masing-masing. Kalau misalnya ngerasa udah nggak siap, udah nggak kuat gitu ya, mungkin ya kembali dong ke pilihan ke masing-masingnya. Ada mungkin di KDRT-in udah dengan pasangan red flag tapi masih kuat, ya silakan melanjutin. Dia cuma paling ya aku tahu sih, ya udah yang penting itu tadi dia punya batasan-batasan itu. Tapi ada orang yang nggak sekuat itu, nggak semampu itu, dan mungkin tidak ada support system yang menguatkan dia. Ya kalau mau bercerai ya udah kita juga bantu gitu. Kalau mau bertahan kita bantu, bercerai kita bantu. Berarti ada treatment lain nih yang bisa dilakukan untuk mencegah sampai pada perceraian? Iya, yang kayak saya bilang tadi, dia harus kalau masih memungkinkan untuk diajak konseling bersama lebih bagus. Tapi kan kebanyakan nggak mau ya pasangan. Jadi si satu orang ini aja yang berjuang sendiri aja nih yang konseling pernikahan. Ya nanti kita bantu gimana ia membangun fondasi lebih kuat lagi. Itu tadi, makanya satu hal yang membuat perempuan itu tetap bisa bertahan adalah meyakini bahwa Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Dia akan dapat pahala. Sebenarnya itu yang membuat banyak perempuan akhirnya tetap bertahan. Iya. Apakah itu semacam janji-janji yang nggak harus dipenuhi misalnya untuk menggapai itu? Gimana? Apakah itu sesuatu hal yang nggak harus menjadi motivasi bagi seorang sebagai sebuah janji dari Allah yang memang harus dia pertahankan gitu loh? Wah ini pure ujian yang memang harus dia lewati, polanya seperti itu. Jadi gini ya, dalam manusia itu ada namanya belief ya, keyakinan itu. Ketika memang dia kuat meyakini itu, ya mau sekuat apapun orang menyakiti dia bakal tetap bertahan. Ada yang seperti itu ya? Ya, jadi nggak masalah kalau dia punya belief itu, karena kalau misalnya kita punya belief nih, kalau aku dipukulin aku nggak bakal kenapa-kenapa ya. Mau orang bilang
kau harus lapor, nanti kok kenapa-kenapa. Ya bisa jadi karena dia punya keyakinan seperti itu, dia akhirnya tidak ada sakit-sakit yang berarti gitu. Karena dia punya keyakinan bahwa nggak kenapa-kenapa. Nah, bisa jadi dengan orang yang rasa kayak dipukul sedikit aja, wah nih bakalan sakit nih, aku bakalan rusak nih. Udah pada akhirnya dengan suges seperti itu yang buat akhirnya otak mengirim pesan ke tubuh bahwa ini harus sakitnya berat. Ya akhirnya sakit berat. Nah, begitu. Jadi ada belief yang ketika dia bilang, ya ini semua ujian, dia meyakini itu dan dia yakin bahwa Allah akan balas ini semua dengan pahala dan dia menjanjikan janji Allah akan diberi masuk surga dari pintu mana saja ya. Ya apa hadisnya ya? Ya itu silahkan gitu. Tapi kan kita makanya saya kembalikan lagi itu kembali ke individu masing-masing. Kalau misalnya nggak kuat ya udah jangan diterusin. Ya karena nanti kamu yang nggak sehat secara mental gitu. Toh juga kalau kamu nggak sehat kamu juga bakal jauh dari Allah. Toh kamu juga bakal berantem terus sama suami, pahalanya di mana gitu. Atau kamu bakal lebih cepat datang ketemu sama Allah gitu ya. Ya jadi gini, kalau orang yang kuat makanya kalau mereka kuat, makanya saya bilang, Mbak gimana nih selama ini bertahan? Posisinya seperti apa? Kalau dia tetap sholat, dia tetap patuh sama suaminya, berarti dia kuat. Tapi kalau misalnya pada akhirnya pun dia bertahan tapi berantem terus, ngelawan terus juga dia malah jarang sholat akhirnya karena sedih, terus-terusan sedih, ya sama aja kan. Jadi ibadahnya nggak dapat kan dalam pernikahan ini. Gitu maksud saya gitu sih. Baik. Oke, berarti intinya harus ada pengecualian nih ya bagi Anda yang punya keyakinan yang pada ruang dimensi tertentu yang lebih baik ya boleh dilanjutkan. Makanya gitu ya. Allah itu menunjukkan sama kita melalui hadisnya yang tadi yang Bang Zain bilang bahwa kesejahteraan psikologis juga penting. Makanya cerai itu boleh, tapi itu yang paling Allah benci. Kak Dila, terima kasih banyak ya sudah hadir di Naira Studio Podcasting dan mudah-mudahan gak bosan-bosan dan jangan capek-capek untuk mengklarifikasi ya apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi program ini diharapkan mengedukasi dan memberikan solusi atas segala problem yang dihadapi. Kami ingatkan sekali lagi bagi sahabat podcaster, kalau ada pertanyaan, ada hal yang dirasa ingin didiskusikan di Naira Studio Podcasting, Anda boleh DM di media sosial kita, ada di Facebook, ada di TikTok, juga ada di Instagram dan juga di YouTube kita. Boleh DM kita langsung atau kirim email ke nairastudiopodcasting@gmail.com agar kemudian bisa kita carikan solusinya dan kita hadirkan narasumber yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya. Tanya-tanya dong, semoga ada jawaban.